Pesawat perang terbesar Cina terciduk mendarat di Laut Natuna Utara. Pesawat perang terbesar Cina terciduk mendarat di Laut Natuna Utara. AS, ini pertama kalinya baru-baru ini tepatnya akhir Desember 2020, Cina dilaporkan mendaratkan pesawat perang terbesar Cina Y-20 di wilayah Laut Natuna Utara. Pendaratan pesawat perang Cina Y-20 di wilayah Laut Natuna Utara lepas landas di sebuah pulau buatan bernama Fairy Cross Reef. Pesawat perang Cina terciduk mendarat di wilayah Laut Natuna Utara berkat produk Maxar Technologies, sebuah perusahaan teknologi luar angkasa di Amerika Serikat. Ken Joyce, selaku Direktur Manajemen Produk di Maxar Technologies, kemudian mengunggah sebuah pernyataan di akun LinkedIn-nya terkait hal ini. Dalam pernyataannya, Joyce membeberkan teknologi apa yang mampu mengendus pendaratan pesawat Cina itu di Laut Natuna Utara. Sebagaimana diberitakan Semarangku.com dalam artikel pesawat perang terbesar Cina Y-20 mendarat di Laut Natuna Utara persiapan perang. Selain itu, Joyce menyebut pesawat Y-20 baru pertama kali mendarat di Laut Natuna Utara. Transportasi Y-20 diamati di Fairy Cross Reef, terdeteksi oleh Deep Core AI atau ML, kata Ken Joyce dalam unggahan di LinkedIn. Ini pertama kalinya China mengerahkan Y-20 ke Spratly, tuturnya. Dilansir dari South China Morning Post, menurut sumber dari China, pendaratan pesawat terbesar China Y-20 di Laut Natuna Utara itu kemudian bertujuan untuk menguji kemampuan. Diketahui pesawat perang terbesar China Y-20 dibuat di perusahaan industri pesawat Qian. Y-20 merupakan pesawat militer terbesar milik China. Menurut Zhang Zhongping, mantan instruktur militer Cina atau PLS, Y-20 mampu meningkatkan respon Cina di Laut Natuna Utara atau yang dulu disebut Laut Cina Selatan. Kepala Bakamla Laksudia TNI Aan Kurnia mengabarkan kondisi Laut Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Belum selesainya perjanjian antara RI dengan Vietnam, diakui Aan cukup memicu tantangan perairan Indonesia pada 2021. Hal itu dia sampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 1 DPR RI Selasa 2 Februari 2021 di Gedung Parlemen. Sebelumnya pada 2020, Bakamla menyampaikan telah berhasil menjalankan sejumlah program. Sedikitnya di antara membentuk relawan penjaga laut, membentuk Indonesia Maritime Information Center, menangkap kapal asing Vietnam, menangkap pengambilan BBM ilegal, dan mengusir China Coast Guard. Namun diakuinya ditantang dan perbatasan laut di Natuna Utara pada 2021 akan berlangsung dinamis. Dengan belum selesainya perjanjian batas dengan Vietnam, menciptakan gray area atau overlapping claim dengan negara tetangga tersebut, katanya. Seraya menyampaikan potensi gangguan terhadap keamanan di perbatasan. Di antaranya, terdapat perkembangan lingkungan strategis dengan asertifnya negara besar pengguna laut. Indonesia perlu pangkalan militer Natuna, moncong senjata ke Cina. Anggota Komisi 1 DPR Syaifullah Tamliha tidak terima dengan aksi kapal KM Koi Fei 10078 dan kapal penjaga pantai negeri Tirai Bambu masuk perairan Natuna, Kepulauan Riau. Menurutnya, pemerintah perlu membangun pangkalan militer dengan persenjataan diarahkan ke negara yang berniat intervensi wilayah kedaulatan. Arahkan moncong kendali ke wilayah-wilayah yang memungkinkan melakukan intervensi terhadap kesatuan Republik Indonesia. Misalnya, dari Papua arahkan moncongnya ke Darwin sana, kemudian yang Natuna arahkan kendali ke Cina sana. Ujar Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin. Politikus PPP ini mengatakan, langkah ini sebagai antisipasi niat negara lain mencaplok wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, bisa berfungsi sebagai benteng penjaga sumber daya alam Indonesia. Jangan sampai kita dicaplok orang dulu baru bertindak.
Natuna itu kan membuka celah kalau itu diklaim Cina, berbahaya sekali. Bagaimana kalau dia menerapkan Natuna ZEE, habis entar Indonesia dicaplok satu-satu tuturnya. Dia yakin kebijakan itu tidak akan mengganggu hubungan diplomatik Indonesia dengan negara lain, sebab hak sebuah negara mempertahankan wilayahnya. Untuk diketahui, konflik di Laut Cina Selatan melibatkan 6 negara, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, Cina, dan Taiwan. Setiap negara berusaha mematok landas kontinen masing-masing, mengingat di perairan itu kaya sumber daya alam. Selain itu, Laut Cina Selatan adalah jalur laut tersibuk dunia. Beijing lah yang memulai konflik ini dengan mengeluarkan peta pada 1947, memasukkan kepulauan milik Filipina dan Vietnam dengan alasan sejarah. Indonesia merupakan salah satu negara yang terancam dirugikan karena aksi Cina menggambar 9 titik wilayah baru di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat sekilas, perairan kaya gas itu terkesan masuk wilayah kedaulatan Cina. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim Cina melanggar zona ekonomi eksklusif milik RI. Indonesia sudah mengajukan keberatan atas 9 titik itu pada 2009 ke Komisi Landas Kontinen Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Adapun hubungan RI Cina relatif masih baik dalam isu Laut Cina Selatan dibandingkan sengketa yang terasa antara Cina Vietnam atau Cina Filipina. Apresiasi kinerja, Kepala Bakamla tekankan 5 hal ini ke seluruh personel. Seluruh personel Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla RI mendapat apresiasi atas kinerja dan dedikasinya saat kegiatan apel bersama di Markas Besar atau Mabes Bakamla RI, Jalan Proklamasi nomor 56, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 27 Oktober 2021. Kepala Bakamla RI Laksdia TNI Aan Kurnia menyampaikan secara langsung arahan, penekanan, serta perintah untuk dilaksanakan oleh seluruh personel Bakamla RI. Namun demikian, tidak dipungkiri suasana kekeluargaan juga kental terasa dalam apel pagi ini. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menjalin hubungan kerja yang baik antara atasan dengan bawahan. Begitu pula sebaliknya, saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan semangat kerja personel yang berperan dalam membawa Bakamla RI menjadi lebih baik dari hari ke hari dan semakin dikenal oleh publik. Demikian ujarnya. Menurutnya, prestasi dan pencapaian kinerja bukan semata-mata hasil orang perorangan, namun merupakan hasil kerja kita bersama. Personel Bakamla RI harus kompeten dan kolaboratif. Kompeten artinya memiliki kapasitas yang handal dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan kolaboratif ialah memiliki sikap kerja sama yang baik dengan semua pihak. Maka dari itu, seluruh personel Bakamla RI harus meningkatkan kompeten dan dapat bekerja secara kolaboratif. Demikian ulasnya. Dia mengatakan bagi personel Bakamla RI diberikan kesempatan untuk melaksanakan pendidikan baik di dalam maupun luar negeri. Saat ini Bakamla RI sudah banyak menerima tawaran pendidikan dari stakeholder dalam maupun luar negeri, seperti dari Australia dan Amerika Serikat. Demikian tambahnya. Pada akhir sambutannya, Laksda TNI Aan Kurnia menyampaikan 5 penekanan antara lain: 1. Tingkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tingkatkan kompetensi dan sikap kolaboratif diri dan satuan kerja agar mampu memberikan peran penting terhadap kinerja organisasi. 3. Laksanakan pembenahan sikap, cara kerja dan lingkungan kerja agar dapat menopang upaya untuk mewujudkan kinerja dan akuntabilitas yang ditargetkan. 4. Patuhi protokol kesehatan, jaga diri, keluarga, dan lingkungan dari resiko penyebaran dan penularan COVID-19. 5. Tingkatkan loyalitas dan profesionalisme sebagai pegawai pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menjalankan program-program pemerintah yang telah ditetapkan. Mengakhiri apel bersama, Laksdia TNI Dr. Aan Kurnia mengajak seluruh personel Bakamla RI untuk lesehan sembari sarapan pagi bersama di lapangan apel Mabes Bakamla RI. Laut Cina Selatan kembali menegang pasca munculnya rencana pengerahan kapal induk terbaru Inggris ke Laut Cina Selatan yang diklaim Cina. Kapal perang induk dengan nama HMS Queen Elizabeth tersebut direncanakan akan menjalani misi operasional pertamanya di perairan Laut Cina Selatan. Sebelumnya, Amerika Serikat juga telah mengirimkan 2 kapal induknya, USS Nimitz dan USS Ronald Reagan, ke Laut Cina Selatan untuk menjalani latihan tempur. Tak cuma 2 kapal induk, Angkatan Laut Amerika Serikat juga mengerahkan 2 kapal penjelajah dan 2 kapal perusak dalam latihan yang digelar pada pertengahan 2020. Menanggapi hal itu, Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Syarif Hasan,
mendorong pemerintah untuk siap siaga di perairan Natuna Utara. Pasalnya, Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan yang sedang diperseterukan Cina, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah termasuk wilayah terluar di perairan